Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudaraku para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ada seorang pengusaha yang memang biasa datang ke panti asuhan anak-anak yatim. Dia bermaksud untuk datang seperti biasanya membawa bantuan. Dia ajak seorang rekannya yang juga seorang pengusaha. Sesampainya di sana, maka kedua orang ini bertemu dengan kiai yang dimaksudkan. Lalu kemudian dikumpulkan anak-anak yatim. Kemudian anak-anak itu diberikan tausiah nasihat oleh sang kiai. Lalu kemudian sang kiai mempersilakan kepada pengusaha tersebut untuk kemudian memberikan apa yang beliau bawa untuk anak-anak yatim itu. Kawannya yang pengusaha itu memperhatikan sejak awal. Ketika kemudian kedua orang ini akan pamit kepada sang kiai, teman dari pengusaha yang biasa memberikan bantuan ini sambil menjabat tangan sang kiai, dia mengatakan, "Pak Kiai, tolong doakan saya ya. Mudah-mudahan saya menang tender. Nanti kalau saya menang tender, saya akan berikan bantuan buat anak-anak yatim." Sang kiai hanya memberikan komen singkat, "Oh, ternyata Fatihah Anda berbeda dengan saya." Terkaget orang ini. "Apa maksudnya Pak Kiai?" Sang kiai kemudian berkata, "Coba Bapak baca surat Al-Fatihah." Orang ini kemudian membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cukup, kata sang kiai. Saya kira Fatihahnya beda. Pengusaha ini penasaran. Kata dia, "Ada apa Pak Kiai?" Kiai ini kemudian menjelaskan, "Coba kalau Anda dan Bapak perhatikan, di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Iyyaka na'bud, hanya kepadamu aku menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi ibadah dulu baru minta pertolongan, sedekah dulu baru berharap menang tender." Ya. Lalu kemudian kembalilah kedua orang ini di rumah. Pengusaha yang tadi dinasehati oleh sang kiai tadi berpikir, benar juga. Kenapa dia harus menunda kalau untuk membantu anak-anak yatim? Maka kemudian dia telepon sang kiai tersebut. Dia minta nomor rekeningnya dan kemudian dia serahkan bantuan. Subhanallah, ternyata pada saat tender Allah Subhanahu wa taala menangkan dirinya untuk mendapatkan tender tersebut. Saudaraku para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menunda sebuah amal. Karena boleh jadi ketika syaitan membisikkan ke dalam batin kita, ketika nafsu kita menggoda kita, yang tadinya kita berniat melakukan sebuah amal, kemudian tidak jadi amal itu. Yang rencananya kita melakukan perbuatan baik, kemudian kita urungkan niat itu. Yang tadinya kita ingin sedekah, lalu kemudian kita kurangi jumlahnya karena kita berpikir ada kebutuhan ini dan itu. Yang tadinya ingin bersedekah, bahkan mungkin kita urungkan karena berbagai macam alasan yang kelihatannya sangat logis dan rasional. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Syekh Albani mengatakan hadis ini adalah sahih. Nabi bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim." Segeralah kalian untuk melakukan amal karena nantinya akan terjadi fitnah bagaikan malam yang gelap gulita. Boleh jadi seseorang di waktu pagi beriman, di waktu petangnya kemudian dia kafir, dan juga sebaliknya. Saudaraku para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki minggu-minggu kedua dan ketiga di bulan Ramadan. Bersegeralah untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebelum nantinya kita menyesal karena Ramadan sudah meninggalkan diri kita. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.